Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta sedekah. Alhamdulillah sekarang kita sedang menuju perjalanan ke Masjid Al-Kautsar. Kita akan sedekah semen sebanyak 14 sak semen ke Masjid Al-Kautsar yang sedang membangun menara masjid. Alhamdulillah tadi kita juga sholat Jumat di sana dan memang kita lihat masjid tersebut sedang membangun menara. Sekarang lagi tahap lagi membuat fondasi. Nah, kita menuju ke sana mengantar semen 14 sak dari para donatur. Ada sahabatku Mirza, teman SMA, lalu ada tetangga saya Pak Dasimun, dan ada adinda saya Anto beserta istri. Alhamdulillah terkumpul 14 sak dan kita akan sedekah ke Masjid Al-Kautsar. Mari kita lihat sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta sedekah. Alhamdulillah hari ini tanggal 26 November 2021 kita berada di Masjid Al-Kautsar Timur Indah Ujung. Nah, ini masjid ini berada di lokasi RW 04. Nah, alhamdulillah kita sudah menyerahkan atau sedekah semen sebanyak 14 sak ke Masjid Al-Kautsar ini untuk pembangunan menara masjid. Nah, tadi kita sudah ambil videonya, kita saksikan menara masjidnya yang akan dibangun, baru sebatas fondasi. Insya Allah dalam beberapa waktu ini bisa terselesaikan. Nah, ini alhamdulillah saya didampingi oleh kakanda saya Pak Gustari. Beliau ini adalah ketua Masjid Al-Kautsar. Nah, nanti kita obrol-obrol sedikit tentang rencana atau proses yang sedang dijalankan pembangunan menara masjid ini. Assalamualaikum Bang Gustari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Nah, ini Bang, pembangunan menara ini sudah berjalan berapa waktu Bang? Lebih kurang 2 minggu. Sudah berjalan 2 minggu. Berjalan 2 minggu. Nah, ini sudah sebatas mana Bang pembangunan? Alhamdulillah sudah fondasi hampir selesai. Fondasi selesai. Hampir selesai, belum selesai, tapi kira-kira mungkin dalam minggu ini insya Allah selesai. Oke. Nah, kira-kira kendala pembangunan menara ini sejauh ini Bang, apa Bang yang ditemui oleh kawan-kawan pengurusnya? Tidak lain yaitu dalam hal pendanaan lah, karena kami ini termasuk modal nekat ini. Modal nekat. Nah, modal nekat, karena rencana itu sudah cukup lama. Iya. Kalau mengandalkan uang kas dari BKM, ya itulah memang ya kami masyarakatnya boleh katakan ekonomi kelas menengah, ya kan? Menengah ke bawah. Jadi impak sedekah Jumat itulah sumbernya, ya. Nah, itulah kendalanya. Kami sepakat yang memulai. Kalau tidak memulai kapan lagi gitu. Jadi kami dengan tekad itu memulai. Insya Allah para donatur atau umat-umat muslim yang ini akan berimpak untuk amal jariah gitu. Karena insya Allah selagi masjid itu dipakai menurut para ulama, para ustadz, itu amal jariahnya akan tetap mengalir. Amin. Nah, ini kan rencana dari Masjid Al-Kautsar ini kan sekarang ini sedang pembangunan menara atau tower untuk masjid kan.
Nah ini kegunaan menara ini sebenarnya bagi Masjid Al-Kausar ini apa kegunaannya ke depannya? Kedepannya ini tidak lain adalah untuk menambah kuahnya siar agama Islam lah gitu. Pengeras Ya, suara, pengeras suara agar lebih jauh jangkauannya. Karena memang banyak keluhan sebelumnya ini, itulah motivasi kami untuk itu. Katanya ada pengumuman tuh kurang terdengar. Ada pengumuman kematian, ada pengumuman apa, misalkan dari masjid itu kurang terdengar Pak katanya. Jadi bagaimana caranya mengatasinya? Ya, kalau ya caranya memang kita mempertinggi itu tempat mic atau tempat toa. Salah satunya itu dengan membangun menara. Terus bagaimana caranya? Ya dengan kas kita inilah kita mulai. Nah alhamdulillah kemarin kita dapat dana hibah ada di Pemprov. Alhamdulillah itulah maka berani memulainya. Dana hibah dari Pemprov yang itulah kita terapkan utama ini. Pertama. Nah, kalau hitungan dari teman-teman pengurus masjid Bang, kalau pembangunan menara ini menghabiskan anggaran berapa? Oh, kalau menurut kami cukup besar itu. Cukup besar ya? Cukup besar. Itu berapa Bang? Itu 220-an juta gitu. Sampai selesai selesai, insya Allah sampai selesai. Insya Allah sampai selesai. Oke, Bang itu tadi terima kasih atas informasinya. Nah ini terakhir ini Bang, seandainya ini kan akan kita tampilkan di channel YouTube. Kita memang rutin setiap Jumat. Ini kan penonton kita ini juga banyak dari kawan-kawan yang suka berdonatur atau orang-orang dermawan yang ingin kadang-kadang bersedekah untuk rumah-rumah ibadah. Nah seandainya dari penonton kita ini ada keinginan untuk Masjid Al-Kausar ini ingin juga bersedekah dalam pembangunan menara ini, menghubungi siapa Bang? Silakan. Menghubungi saya bisa, yaitu atas nama Ketua BKM. Sudah itu ada Ketua Pembangunannya, bisa dihubungi. Ada Sekretaris yaitu Pak Muhammad Tauhid, ada bendaharanya Pak Muhammad Idris. Nah, itu kalau ketuanya tadi itu Pak Dadang Kosasi, tapi nomornya juga ada. Ada Wakil Ketua Pak Arsan Dani. Nah, itu yang bisa dihubungi kira-kira sebagai panitia intinya. Nah kalau nomor WA Pak Ketua boleh di-share ke kawan-kawan? Boleh. Nah, silakan. Nomor saya yaitu 0852 73 65 76 06. Saya ulangi 0852 73 65 76 06. Nah, itu sahabat-sahabat cinta sedekah. Jika ada kawan-kawan yang ingin bersedekah ke Masjid Al-Kausar ini, itu tadi nomor Ketua Masjid kita Pak Gus Tari. Nah, itu tadi bisa menghubungi beliau langsung untuk bersedekah jika ingin berinfak ke Masjid Al-Kausar ini. Nah di sebelah kiri saya ini ada kakanda saya, Wakil Ketua, Bang ya? Iya. Nah, ini banyak nih senior-senior saya di sebelah, ada Pak Sawa, Pak Tauhid. Nah itu kawan Pak Idris. Nah, dan satu lagi itu di ujung itu ada Pak Ketua RT. Pak Ketua RT ini dia selalu bermain belakang tapi ujung tombak kita sebenarnya. Dan ini ada adinda saya juga ini Bung Regen. Nah, Bung Regen ini yang arsitekkan untuk pembangunan menara masjid kita ini. Nah, beliau ini yang bagian untuk pembangunannya. Nah ini kita coba bertanya-tanya sedikit ini Pak Wakil Ketua. Assalamualaikum Bang. Nah Bang, apa kegiatan-kegiatan Masjid Al-Kausar ini yang boleh diceritakan rutinitasnya, apa rutinitas kegiatan di masjid ini Bang? Siapa tahu ada teman-teman kita dari channel ini ingin ikut kegiatan di sini atau semacamnya. Silakan Bang. Alhamdulillah baru-baru ini kami membentuk kegiatan pertama pengajian 1 bulan sekali. Pengajian memang, ya, memang khusus untuk organisasi kesosialan di RW 04 ini namanya AKTU kan. Jadi kami galakkan di masjid setiap awal bulan itu 1 kali. Setiap awal bulan. Memang baru ini kami galakkan supaya mengundang ustadz biar langsung ceramah, langsung maghrib kan berjamaah bersama kan. Oh itu waktunya di maghrib Bang ya? Iya maghrib kami
untuk maghrib supaya jemaah itu lebih banyak. Iya, iya. Kalau habis sisa tuh mungkin udah banyak ngantuk, jadi udah malas ke masjid kan. Iya. Jadi maghrib, setelah maghrib pengajian langsung disambung isya bang ya. Isya. Itu sebulan sekali. Sebulan sekali. Awal bulan. Awal bulan. Tanggal 1 apa gimana? Karena kami tuh Minggu pertamanya. Oh, minggu pertama. Karena kami tuh ada kegiatan sosial. Kamis malam Jumat. KTU itu kan itu menanggulangi masalah sosial kematian. Jadi kami organisasi kami udah lama berdiri dari tahun 90-an. Nah selain itu apalagi bang kegiatan rutin kita di masjid ini bang? Selain pengajian tadi. Oh TPQ, udah berjalan TPQ ya? Untuk pengajian anak-anak bang ya? Anak ya. Setiap sore itu memang TPQ ada terus ya. Sudah berjalan bang ya? Nah ini di sebelah kita lagi ini ada siapa bang? Pak Tauhid. Nah Pak Tauhid ada yang ingin disampaikan ke teman-teman kita cinta sedekah di channel YouTube ini bang? Silakan bang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman cinta sedekah di Kota Bengkulu, Ya. yang saya hormati, tentunya melalui Pak Sofian. kami ucapkan terima kasih atas sumbangsih yang telah diberikan kepada kami. Amin. Berupa semen dan insya Allah itu akan kami bangunkan Ya. sebagaimana mestinya, sebagaimana itu amanah, dan mudah-mudahan teman-teman cinta sedekah ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami selalu mendoakan ditambah rezeki yang banyak, dan mudah-mudahan kami juga ingin gitu kan, artinya di lain waktu untuk meniru teman-teman yang sudah senior duluan di cinta sedekah ini kan. Ya, gitu. sama-sama belajar lah ya. Ya, dan pembangunan menara ini tentunya ada 3 tahap. Yang tahap pertama insya Allah sedang dikerjakan, dan kemudian kalau cukup nanti uangnya di tahap kedua akan kami lanjutkan, dan selanjutnya di tahap ketiga begitu. Karena pendanaannya cukup banyak, jadi bertahap seperti itu. Dan kalau misalnya kawan-kawan cinta sedekah ini ingin menyumbangkan kembali, ya silahkan dilihat ke sini, boleh gitu kan. Lihat langsung bang ya. Lihat langsung gitu ya. Jadi tidak seperti menjual kucing dalam karung lah seperti itu. Silahkan dilihat gitu dengan kemampuan sendiri-sendiri atau organisasi seperti itu. Saya pikir seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ada yang ingin disampaikan? Tidak. Nah ini teman-teman cinta sedekah, ini ada Bung Regen. Bung Regen, kita minta rincian atau seperti apa dari Pak Regen dalam pembangunan menara masjid ini, mulai dari pembangunan nanti sampai selesainya seperti apa, tolong dikasih gambaran sedikit kepada kawan-kawan kita. Silakan Pak Regen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pembangunan masjid ini, menara masjid ini kita bagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama kita coba buat konstruksi dulu. Itu konstruksi ini target kita dalam 1 bulan ini insya Allah selesai. Ini pondasinya itu seperti apa ini? Jadi dalam fondasi ini kita memang target pertama itu memang kondisi menara yang kokoh ya. Iya. Artinya memang. Jadi apa? Pondasi cakar ayam atau seperti apa? Bukan, jadi jenisnya pertama sumuran. Oh, jadi gitu. fondasi sumuran ini biasanya dibangun untuk yang memang konstruksi yang lebih menjulang ke atas, yang dia independen, nggak tergantung dari bangunan yang lain. Jadi kalau menara posisinya di di samping masjid, digantung ke konstruksi yang lain, itu biasanya bisa kita cakar ayam biasa. Untuk ini kita butuh yang lebih menancap lagi ke dalam tanah. Jadi kita butuh pondasi bentuk sumuran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah konstruksi ada, karena memang dari pihak pengurus masjid meminta supaya dipasangkan, karena target awalnya supaya siar suara itu terdengar jelas, maka tahap kedua itu belum finishing, setengah finishing, cuman targetnya nanti bisa mikrofon yang ke atas untuk tahap kedua. Nah untuk tahap ketiga baru memang finishing penuh Nah, yang finishing ini yang agak lumayan lama, memakan waktu nanti ini paling, dan juga lumayan banyak menghabiskan anggaran untuk finishing. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Nah itu pembangunan menara ini Bung Regen, lebarnya berapa, tingginya berapa, apa
Untuk luasnya itu berapa sendiri gitu ya? itu habisnya 5 meter sebenarnya kalau termasuk sumuran. Lebar ya? Enggak, kedalamannya. Kedalamannya 5 meter, sumuran itu 3 meter. Kemudian nanti ada pelapis tebing sama pemberat fondasi juga ada 2 meter. Kemudian ada slope lagi, nanti sisanya jadi genap 5 meter nanti untuk yang struktur fondasinya. Struktur fondasi, ya. Kemudian ada tiang 9/200 bisa kita sebut beton prategang, nanti kita pasang itu tingginya capai 8 meter. Kemudian nyambut sampai ke 17 meter itu nanti kan termasuk kubahnya. Cuma sebelum itu ada tiang heksagonal lagi tingginya 6,5 meter. Itu yang kita coba bangun nanti untuk konstruksinya. Jadi sampai ketinggian itu nanti jumlah tingginya itu 17 meter ya? 17 meter, 17 meter. Mudah-mudahan bisa ini konstruksinya. Nah itu kalau hitungan dari Bung Regen sebagai pelaksana untuk pembangunan menara ini berapa lama membutuhkan waktu sampai Kalau selesai? untuk konstruksi saja saya minta dengan penitia itu 1 bulan. 1 bulan ya? 1 bulan insya Allah, karena memang semuanya udah ready. Yang agak lama memang fondasi ini. Kemudian nanti ada setelah ini juga ada pengecoran tiang beton. Kemudian ada kuncian untuk tiang heksagonal, itu insya Allah bisa kita kerjakan 1 minggu insya Allah. Kemudian yang keduanya nanti yang finishing yang kedua itu memang tidak banyak, hanya saja nanti dia tergantung kesiapan juga nih. Mungkin saya juga udah wanti-wanti dengan pengurus di sini, tolong disiapkan sound system yang lumayan memadai untuk ke atas. Agar lebih jernih ya. Agar jernih. Kemudian juga setidaknya kita butuh 4 corong lah ke atas nanti untuk mengisi. Karena sementara saya lihat kalau dengan kondisi sound seperti itu kayaknya masih juga kurang benar. Nah, untuk itu mungkin juga saya harap juga dengan panitia nanti mohon disiapkan juga. Setidaknya kalau itu hitungan di masjid saya sendiri yang di rumah itu habisnya sekitar 6 juta untuk sound system. Untuk sound system ya. Paling itu juga perlu disiapkan. Artinya biar dari pembangunannya mendukung, dari sound system juga mendukung akan lebih ini. Gitu. Karena memang posisinya memang kalau kita lihat yang kondisi masjid yang agak ini ya, memang apa namanya, landscape-nya bagus ini, agak ke tengah, posisinya di tengah, di atas pematang lah kalau bahasa orang sini di tengah. Hanya saja dia agak ke bawah. Ada lagi ini, makanya suaranya menggema di sekitar sini aja. Makanya membutuh menara itu memang lebih agak mencapai elevasi yang lebih tinggi. Gitu makanya dia butuh. Oke, masih ada yang ingin disampaikan? Mungkin itu saja, mungkin bagus juga ini kegiatannya Bang Sofyan. Saya juga baru kali ini jumpa ya. Baru kali ini jumpa juga ada kegiatan semacam ini. Bagusnya lagi beliau juga memotivasi untuk pengurus masjid bagaimana walaupun tidak mungkin ngasih masukan ya. Saya dengar ceritanya tadi, waduh, wah orangnya nerencik juga ini, bisa ngasih semangat, ngasih inovasi juga yang jelas Bang Sofyan. Inovasi juga untuk para penyumbang juga. Kemudian para penonton harap di subscribe, like, share. Nah ini Bung Regen, penonton kita ini banyak memang orang-orang, maaf ngomongnya dalam ini orang-orang yang memang berkegiatan ibadah di masjid. Insya Allah ya, ini seandainya dari kawan-kawan ini ada masjid-masjid mereka ini yang pengen butuh pemikiran Bung Regen sebagai konstruksi, itu bisa nggak Bung Regen bantu? Silakan. Ya, insya Allah saya siap bantu untuk masjid. Sebetulnya ada teman-teman lagi butuh nih. Gitu ya, saya terus terang kalau untuk masjid saya nggak berani nggak rugi aja saya udah alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Itu udah bahagia saya. Nggak rugi aja itu udah alhamdulillah. Untuk kecil aja ya. Ya untuk kecil aja. Tapi jangan saya juga was-was. Jangan saya rugi nih ya. Tapi karena lillahi ta'ala insya Allah lah. Walaupun saya rugi insya Allah saya siap nombok lah, karena saya ada sepakat harga sekian. Rugi mah berarti resiko saya gitu. Tapi mudah-mudahan nggak rugi lah. Allah lah yang menolongnya lagi. Insya Allah. Jadi bisa menghubungi kemana nih Bung Regen kalau ada teman-teman yang kawan-kawan masjid ini lagi butuh pemikiran atau butuh boleh untuk konstruksi bisa hubungi ke Instagram saya juga punya, Facebook, medsos saya punya, YouTube juga ada nih kayaknya nih. YouTube ada tapi saya kayaknya udah lama. Jadi kalau untuk gambar insya Allah saya bisa bantu. Saya nggak memungut, udah banyak masjid saya gambar, udah banyak masjid saya gambar. Alhamdulillah nggak pernah saya minta fee dari situ, nggak pernah. Hanya mungkin saya butuh waktu, karena saya kadang membagi waktu yang susah. Silakan share kontak. Kontak nomor WA 0813 6901 3670. Siap. Coba sekali lagi ya. 0813 6901 3670. Oke, siap.
Oke, terima kasih Bang Reken. Sama-sama. Bang, terima kasih Bang atas waktunya Bang ya. Makasih Mari, ya. Bang ya. Iya, makasih ya. Mari Pak Ketua. Oke, terima kasih banyak. Nah itu tadi sahabat-sahabat cinta sedekah obrolan saya bersama teman-teman pengurus Masjid Al-Kautsar. Alhamdulillah saya senang sekali siang ini karena jarang-jarang saya diterima secara khusus rame-rame oleh pengurusnya, dan ini saya merasa terhormat karena beliau-beliau ini orang-orang hebat yang antusias menyambut kita. Alhamdulillah sekali lagi terima kasih. Itu tadi obrolan kita, mudah-mudahan kegiatan kita ini selalu diberkahi Allah dan selalu mendapat ridho dari Allah. Amin. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf jika ada salah-salah kata atau tindakan yang kurang berkenan. Pada Allah kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ratusan kilo, kemarin kita